Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan melakukan penarikan energi ya dari 12 zodiak ya. Dan saya akan mengambil 6 zodiak ya. Dengan tema saya akan mengecek ya ataupun mengontrol berapa persen EP dan EN ya, maksudnya EP itu energi positif dan EN energi negatif, dan itu semua yang berada di dalam diri kalian nanti akan saya presentasikan ya seperti apakah. Silahkan disimak, mohon jangan di skip agar menambah wawasan buat kita semua ya, kira-kira seperti itu ya. Tadi sudah saya tarik energinya, sekarang saya tinggal shuffle sobat ya. Sekali lagi ini bersifat general reading, bersifat umum, juga bersifat prediksi yang saya tembak zodiak kalian ya. Artinya apa, ketika memang zodiaknya tepat dan nama istilahnya nama kalian mungkin juga akan tepat ya, dan itu ya berarti akan bisa resonate ya, seperti itu ya. Ketika zodiak tepat dan tidak mengenai kalian ya, mungkin itu akan kena sama orang lain yang mempunyai persamaan zodiak, kira-kira seperti itu ya. Bisa ditangkap ya sobat ya. Oke ya, langsung saja saya shuffle ya. Bismillah. 12 zodiak ya, 6 energi yang paling dominan terkuat ya. Zodiak mana saja kah? 4 5 6. Oke. Semoga saya akan bisa resonate ya, maksudnya itu tepat dengan apa yang kalian rasakan ya. Saya akan dibantu sama sahabat saya yang di sebelah saya ya, ya seperti itu ya. Oke ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan buka satu persatu dulu ya. Ada 6 cup, ada 4 pentacles, High Priestess ya sobat ya. Ada 6 koin, kartu kelima ada King of Pentacle, kartu yang keenam atau zodiak yang keenam ada 5 tongkat ya. Saya akan mulai ya dengan zodiak pertama ya. Zodiak apakah ya, ya betul, zodiak apakah ya yang akan terindikasi ataupun terdeteksi EP-nya dan EN-nya ya. Ketika saya mengatakan EP-nya prosentasenya nanti lebih tinggi ya, berarti itu bagus. Ketika EN energi negatifnya lebih tinggi juga, itu berarti buruk ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi yang saya maksud ketika kita EP kita tinggi ya, energi positif kita tinggi yang terpancar, dan EN energi negatifnya itu rendah prosentasenya, berarti baik ataupun bagus ya di dalam kehidupan kalian ya, kira-kira seperti itu. Semoga bisa ditangkap sobat ya. Silakan diikuti saja, insya Allah nanti kalian bisa mengerti sendiri maksud saya ya, kira-kira seperti itu. Oke, kita bahas untuk zodiak yang pertama ya. Ini ada jelas ya, ada 6 ada 6 piala ya, 6 piala, dalamnya ada bunga dan diberikan laki-laki sama perempuannya, kira-kira seperti itu ya. Di sini kalau saya tangkap ya, orang ini apa ya, bisa dikatakan, bentar sobat ya, saya butuh konsen ya biar akan bisa mengena ya sasaran ya, apa yang kalian rasakan ya. Bismillah. Saya akan menggabungkan dulu ya sama energi sahabat saya yang di sebelah saya ya. Oke, saya bisa menangkap ya. Ini untuk orang yang pertama ini bisa dikatakan apa ya, dalam kehidupan keseharian ya, ini ya dalam kehidupan keseharian di sini kelihatannya orang ini penuh dengan kecemasan ya,
penuh dengan pikiran yang membuat dirinya cemas ya. Juga orangnya ini mudah tersakiti ya, seperti itu ya. Dalam kehidupannya bisa dikatakan sering tersakiti ya, bisa asmara di sini ya, kira-kira seperti itu, mudah tersakiti, banyak gelombang liku-liku yang menghantam juga suatu permasalahan ya. Dia di sini seakan-akan capek ya, seakan-akan lelah di sini ya, seakan-akan menyerah dalam hidupnya, seperti itu ya. Kalau saya terawang ini ya orangnya ya. Sebentar sobat ya, saya tidak bisa untuk tergesa-gesa ya, karena sambil saya lihat ya, agar bisa benar-benar rasional dan insya Allah akan tepat ya. Oke ya, balik ya, ini dia juga banyak gelombang ya, dihantam masalah kehidupan. Di sini tergantung terkadang ya, di sini tergantung situasi dan kondisi. Terkadang dia juga mempunyai istilahnya itu rasa bimbang yang tinggi di sini ya, terkadang seperti itu ya. Biarpun demikian orang ini kelihatannya tidak pernah menyerah ya dengan apa yang sudah hadir dalam hidupnya. Memang ketika ada suatu permasalahan dan di sini memang terindikasi atau terdeteksi dia masih istilahnya masih dalam fase-fase sulit ya, orang ini ya. Masih dalam fase-fase sulit dan dia ingin keluar ya dari jeratan itu semua ya. Di sini hatinya kelihatannya bisa dikatakan sebagian besar rapuh hatinya ya, bahkan istilahnya akan hilangnya suatu kesemangatan dalam hidup ya. Di sini benar-benar hatinya rapuh ya, seperti itu ya. Dan ada juga di sini dia bahagia, maksudnya itu dia itu kelihatan bahagia, kelihatan ceria ya, tetapi dalamnya bersedih ya. Jadi menunjukkan sama orang-orang ya, orang lain di sekitarnya itu istilahnya secara bahasa tubuh ya, atau face-nya atau mukanya itu menunjukkan ceria, bahagia. Tetapi di sini orang ini banyak memendam ya, maksud saya banyak memendam suatu kesedihan-kesedihan yang dirasakan sampai saat ini ya. Dia bingung ya, ingin mencari solusi ya, kelihatannya seperti itu ya. Oke ya, ini kalau saya tangkap ya, energi positifnya sama kalian ini sekitar 83% ya. Bentar ya, energi negatifnya. Oke. Energi negatifnya 27%, artinya tinggi ya sobat ya di sini ya. Yang saya maksud itu ketika saya mendeteksi itu biasanya ketika EN ya, energi negatif itu di bawah 25%, artinya kalian aman ya, biarpun ada masalah itu kalian aman, tidak terlalu bersedih banget ya, tidak terlalu patah hati banget ya. Memang hidup ini tetap ada masalah, tetapi tidak begitu mengkhawatirkan. Ketika saya mengatakan itu lebih dari 25% ke atas, ini kan terdeteksi 27, artinya kan 25 ke atas. Nah itu berarti kalian di sini orangnya istilahnya itu energi negatifnya tinggi. Berarti di sini terdeteksi kalian punya beban yang sangat berat ya, kira-kira seperti itu ya. Hampir istilahnya saya bilang tadi rapuh ya, hampir hilang semangat hidup, hampir hilang kepercayaan diri. Bisa ditangkap ya ini ya untuk orang yang pertama ini ya. Dan orang pertama ini jelas ya, kalau saya rasakan energinya, dia posisi berada di bawah zodiak Libra ya. Banyak kekacauan di sini ya untuk zodiak Libra ya. Terlihat memang apa yang saya katakan tadi ya, EP-nya itu bagus ya, maksudnya aura energi positif yang terpancar dari tubuhnya itu bagus ya, antara 83% ya. Itu yang saya maksud itu dia bisa menutupi ya, maksudnya kesedihan ya ketika sama orang lain ya, dia bisa menutupi, bisa menunjukkan rasa ceria. Itulah yang saya maksud energi positif ya, artinya kalian bisa membackup biarpun kalian dalamnya itu penuh suatu permasalahannya, dan itu memang menyakitkan ya, dan itu memang seakan-akan membuat diri kalian rapuh. Makanya terdeteksi 27%, artinya bisa dikatakan mempunyai
problem, mempunyai konflik di sini. Kalau saya tangkap mempunyai problem asmara, banyak yang ditinggalkan, banyak yang kena makan fitnah, kira-kira seperti itu ya untuk zodiak Libra ya. Semoga akan bisa tepat ya ketika kalian istilahnya melihat channel saya dan menonton ya, kira-kira seperti itu untuk zodiak Libra ya. Oke, fix ya untuk zodiak Libra ya, saya tutup ya. Untuk orang yang kedua ya, ada 4 pentacles sobat ya, 2 di kaki, 1 di tangan, 1 di atas kepala, 4 koin ya. Oke ya, saya bisa menangkap ya, informasi dari teman saya juga ya, sahabat saya. Di sini terlihat orang yang kedua ini ataupun zodiak yang kedua ini kelihatannya di sini apa ya, bisa dikatakan kalian punya beban masalah yang kalian pendam di sini ya. Jelas itu ya, di sini menggambarkan kalian punya beban masalah yang kalian pendam ya, yang itu bisa saja diakibatkan sama pihak ketiga ya, yang artinya mungkin ketika kalian berhubungan dalam suatu asmara ataupun dalam suatu lingkup pertemanan ataupun lingkup orang-orang yang terdekat kalian, di sini adanya pihak ketiga ya, bisa saja merusak hubungan kalian ya. Yang saya maksud itu merusak, membuat kehidupan kalian tidak nyaman. Jikapun kalian berasmara, itu akan timbul perebutan ya di sini ya, kira-kira seperti intinya direbut pasangan kalian ya. Ketika saya mengatakan itu pertemanan, di lingkup pertemanan ataupun lingkup sekitar orang-orang terdekat kalian, di sini adanya omongan-omongan yang membuat kalian juga merasa istilahnya memendam masalah ya. Mungkin emosi yang meluap ya, ada omongan yang tidak enak didengar. Di sini kalian memendam masalah di sini, artinya seperti itu ya di sini. Jadi jelas di sini adanya kekecewaan juga ya di dalam hati kalian yang bisa ditimbulkan dari pihak ketiga ya, yang saya bilang barusan ya, seperti itu ya, sobat ya. Di sini juga saya merasakan kalian seakan-akan juga kewalahan ya, kewalahan menanggung beban hidup ya di sini ya. Banyak istilahnya keinginan kalian yang mungkin terpending di sini ya. Ketika kalian mempunyai keinginan, di sini kelihatannya masih tersendat dan kalian menyadari bahwa itu istilahnya kok belum tercapai, kira-kira seperti itu ya di sini ya. Jadi kalian di sini memang betul-betul mengharapkan suatu apa yang kalian fokuskan, apa yang kalian inginkan itu bisa tercapai di sini. Jadi kalian terkadang juga memendam itu ya, dan berangan-angan kapan terjadinya keinginan saya bisa terwujud, kira-kira seperti itu ya di sini ya. Di sini juga orangnya bisa dikatakan periang ya, tapi kuat. Orang ini memendam rasa kuat ya, orang ini ya. Biarpun secara kehidupan banyak juga dilanda suatu konflik permasalahan ya. Di sini kelihatannya masuk di faktor pekerjaan ya. Pekerjaan juga asmara lebih kuat di sini ya, yang membuat suatu permasalahan itu di sini faktor pekerjaan juga kuat di sini. Oke ya. Ini kalau saya tangkap ya, ini juga penuh kekecewaan orang ini ya, penuh pengkhianatan juga ya. Di sini kalau saya tangkap untuk EP, untuk energi positif kalian ya, yang sudah tertangkap di sini ya, itu sekitar kalau saya presentasekan ya, itu di sini energi positif yang terpancar dalam diri kalian itu 73% ya, 73% ya. Energi negatifnya sebentar ya. Energi negatifnya 24% ya, yang artinya 73% itu memang saya katakan bagus ya, di atas 65% itu bagus ya. Artinya apa? Di sini kalian juga istilahnya 73% itu kalian mampu menyimpan masalah ataupun memendam masalah. Jadi tidak kalian umbar ke semua orang ataupun yang tidak kalian kenal ya. Itu kalian bisa menjaga, itu bagus ya. Artinya kalian masih mampu membackup itu semua ya, karena itu juga mungkin
aib dari kalian juga ya. Di sini kalian bagus ya membackup sehingga muncul energi positif. Kalau saya presentasikan itu antara 73% ya. Seperti itu ya. Iya, jadi di sini energi negatifnya ya seperti yang saya bilang tadi 24%. Artinya apa? Hampir mendekati kekhawatiran kalian ya. Hampir mendekati, kalau di atas 25 itu bisa dikatakan sangat berat. Di sini hampir mendekati berat ya, karena ya itu tadi ya, kalian selalu menginginkan kok belum tercapai, itu akan mensugesti kalian nanti bakal tidak tercapai sungguhannya. Yang jelas di sini kalian harus yakinkan ya, semoga tercapai. Jangan kok belum tercapai, jangan seperti itu ya. Nanti energi negatifnya itu semakin tinggi ya, semakin tersugesti, dan itu tinggi malah nanti tidak akan terjadi. Ketika kalian mensugesti pasti yakin terjadi, biarpun kenyataannya belum terjadi ya. Itu namanya kalian tidak meng-cancel doa kalian, karena ucapan adalah doa ya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, kalau di sini ya kepribadiannya juga apa ya, bisa dikatakan baik juga di sini ya. Tidak tegan sama orang ya di sini ya. Banyak asmara yang menghantam ya. Ini hampir sebagian besar banyak asmara yang menghantam, juga faktor pekerjaan yang menghantam dia, seperti yang saya katakan tadi ya. Ini terindikasi orang ini bisa dikatakan mempunyai zodiak Leo ya, seperti itu ya. Semoga bisa ditangkap ya maksud saya. Jadi untuk Leo ya, kalau bisa dirubah, jangan di-cancel ya, jangan istilahnya mengharap kapan terjadi, kira-kira seperti itu ya. Ketika kalian mengharap kapan terjadi, itu akan semakin lama dan menimbulkan energi negatif ya, EN itu semakin tinggi ya. Tetap yakin pasti cepat terjadi, kira-kira seperti itu, sehingga bisa menekan energi negatif dan memunculkan energi positif ya, yang tadi saya bilang 73% itu nanti akan naik secara otomatis ya, seperti itu ya. Jadi kelihatan jelas tertangkap energi kalian seperti itu ya, bisa ditangkap ya. Untuk zodiak Leo ya, ini banyak kasus menghantam juga dia ya. Intinya di sini banyak kepikiran kapan terjadi di sini Leo ya, berharap kuat adanya suatu kata-kata kapan terjadi, dan berharap kuat dia ya untuk bisa cepat terjadi, kira-kira seperti itu ya. Bisa ditangkap ya maksud saya ya. Oke, saya tutup ya untuk zodiak Leo ya. Saya lanjut untuk zodiak ketiga. Di sini ada Euphrates ya, biarawati duduk ya. Oke, saya bisa menangkap ya. Ini tetap ya, informasi saya dibantu sama teman saya ya, nanti semuanya ya. Ini orang ini apa ya, istilahnya itu bisa dikatakan mempunyai beban berat juga ya. Terkadang dia selalu memikirkan, hampir juga tidak kuat di sini ya orang ini ya, memikirkan suatu banyaknya beban masalah ya. Bisa saja ini kalau rumah tangga bisa saja sering bentrok ya, kira-kira seperti itu, karena mungkin tidak kuat ya, seperti itu ya, dengan suatu permasalahan yang menghantam sehingga membuat rumah tangganya rada sedikit memanas ya. Tetapi di sini dia penuh kesabaran dan masih penuh perjuangan ya. Dia tidak mau stuck di sini ya orangnya ya. Orangnya bisa dikatakan apa ya, lugas ya, maksud saya itu bisa sangat ceria ya, bisa sangat bersedih ya, kira-kira seperti itu ya. Juga dia tipenya itu pemikirannya tidak mau apa ya, istilahnya itu kurang bisa berpikir panjang dia ya, maunya itu berpikir pendek orang ini ya. Cuma dia lebih mengedepankan insting ya. Kalau dia istilahnya menemukan sesuatu apa ya, dia selalu menggunakan suatu instingnya itu untuk lebih panjang. Nanti seperti apa. Tetapi kalau masalah pikiran dia tidak bisa berpikir panjang ya, selalu dia istilahnya praktis ya pemikirannya ya, tidak bisa berpikir panjang ya. Secara nalar
pikiran ya. Kalau secara permainan insting, permainan hati, dia bisa panjang ya, seperti itu ya. Oke ya, dia di sini bisa dikatakan punya masa lalu ya, mungkin dari keluarga ya. Kalau saya lihat di sini ya, mungkin dari keluarga. Dia juga apa ya istilahnya itu, merasa kurang bisa adanya keberuntungan ya. Saya kasih contoh ya, semisal mungkin dulunya dia keluarganya bisa dikatakan punya lah ya, biarpun tidak terlalu kaya, punya, tetapi menurut dia ini dia merasa apa ya, adanya ketidakadilan seperti itu ya. Jadi adanya suatu bisa dikatakan pilih kasih ya, ketika mungkin dua anak, dia mungkin yang kurang diperhatikan ya, masalah keuangan dan apa seperti itu ya. Jadi dia di sini mempunyai kenangan masa lalu, yaitu yang kurang baik terkadang muncul ya, dan itu juga terkadang membakar jiwanya ya, sehingga ketika ingat mungkin ya apa ya, bisa dikatakan agak marah ya ketika melihat kejadian dirinya yang masa lalu, kira-kira seperti itu. Karena karena adanya ketidakseimbangan ya, bisa dikatakan pilih kasih, dan orang ini terlihat apa ya, energinya juga bisa dikatakan memendam rasa dan memendam seakan-akan bukan balas dendam ya, terkadang seakan-akan sakit dalam hati kalau ingat itu semuanya, kira-kira seperti itu ya. Oke ya. Ini kalau saya tangkap ya, energi positifnya dia bisa dikatakan 75% ya, energi positifnya ya, dan energi negatifnya bisa saya katakan 28% ya. Artinya di sini benar-benar kehidupannya bisa dikatakan goyah ya, kehidupannya ya, banyak liku-liku yang menghantam ya di sini ya. Oke ya, ini terdeteksi zodiak Virgo ya sobat ya. Mohon maaf ya, tadi senyumnya lupa, tidak saya matikan, jadi airnya mengalir ya. Sekali lagi sobat ya, ini zodiak Virgo ya, bisa ditangkap ya. Jadi energi kalian yang positif itu 75% ya, yang negatif tinggi kelihatannya ya, 28%. Artinya apa di sini? Artinya masalah kalian itu bisa dikatakan juga mengkhawatirkan ya, istilahnya beban berat, dan juga kalian kurang bisa menutupi ya. Maka dari itu energi negatif kalian terlihat ataupun terdeteksi di sini. Kalau saya presentasikan, menurut saya itu 28% ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, bisa ditangkap ya. Di sini juga banyak intrik-intrik kehidupan ya yang dia alami ya. Oke, untuk zodiak keempat ya. Oke, saya bisa menangkap ya. Ini orangnya ini terlihat bisa juga ceria di sini ya, orangnya ceria, tetapi terkadang juga besar rasa ambisiusnya untuk mencapai sesuatu ya, seperti itu. Tetapi dia juga mudah apa ya, istilahnya biarpun besar ambisinya untuk mengejar ya, ketika tidak bisa dicapai, dia di sini juga apa istilahnya langsung turun ya, ambisinya itu langsung turun. Jadi dia tidak marah ya, seperti itu, tetap bisa menyeimbangkan atau menyetabilkan hatinya ya. Kan ada seseorang biasanya itu ketika ambisi tidak bisa tercapai itu marah meluap, tetapi ini tidak, begitu dia mempunyai ambisi tidak tercapai, dia langsung turun ya, istilahnya dia apa ya, ya bisa dikatakan pasrah dan rada sedikit kecewa, kira-kira seperti itu. Tidak ada luapan emosi ya di sini ya, itu ya. Terus dia juga di sini kelihatannya orangnya tipenya bisa dikatakan ya romantis ya, bisa mengimbangi lawan jenisnya dia ya orangnya.
banyak canda tawa juga di sini saya lihat ya, penuh keceriaan. Ini kalau saya tangkap EP-nya bagus ini ya. EP-nya 80% ya, energi positifnya yang memancar dalam dirinya itu 80% kalau saya persentasekan ya. Dan EN, energi negatif dalam dirinya rendah ya, bisa dikatakan 22%. Artinya bagus ya. Artinya dia mempunyai rasa keceriaan yang tinggi ya, seperti itu, dan bisa menyimpan masalah ya orang ini ya. Jadi lebih dominan, kuat rasa apa ya istilahnya, menunjukkan ke orang ya, itu lebih dominan, dia kuat masalah keceriaan ya, biarpun dihantam, biarpun ya terkadang dihantam masalah, tetapi orang ini kelihatannya apa ya, yaitu tadi, biarpun dihantam masalah terus adanya suatu ambisiusnya tinggi untuk mencapai sesuatu, yaitu kebaikannya ya, dia langsung bisa meredam ya, biarpun ada sedikit kecewa, dia bisa meredam di sini dan akhirnya dia pasrah ya. Ya itu yang membuat energi negatifnya semakin tertekan. Itu bagus ya. Jadi positifnya tinggi ya, menunjukkan rasa kesabaran ya, terus menunjukkan rasa keceriaan, apapun yang, biarpun dia ambisi, apapun yang ingin dicapai tidak berhasil, dia tidak marah. Nah itu yang bagus. Maka energi negatifnya akan tertekan. Ketika energi negatif tertekan, itu akan berdampak baik bagi kehidupannya. Nanti akan saya jelaskan ya. Oke ya, di sini bentar ya. Oke, saya bisa menangkap ini ya. Ini cepat ya munculnya. Di sini kelihatannya sedikit ada hambatan dengan masalah pekerjaan di sini ya. Biarpun asmara ada, cuman saya menangkap di sini lebih besar dominan menghambat ke masalah pekerjaan. Ini kalau saya deteksi untuk zodiak Aries ya. Sekali lagi, biarpun asmara juga ada hambatan, tetapi di sini lebih besar masalah pekerjaan. Ini untuk zodiak Aries ya, bisa ditangkap ya. Oke ya. Ini untuk orang kelima ya. Oke, saya bisa menangkap ya. Ini ada King of Pentacles ya. Di sini orangnya bisa dikatakan pendiam ya, pendiam. Maksudnya sedikit bicara, banyak kerja orang ini ya. Dia menginginkan suatu perubahan-perubahan ya di sini ya. Di sini kalau saya lihat juga penuh penderitaan ya dalam hidupnya ya. Di sini kuat ya, penuh penderitaan ya dalam hidupnya. Memikirkan hal yang telah pergi ya. Di sini saya menangkap energi seperti itu ya. Dia memikirkan hal yang telah pergi. Bisa asmara, bisa pekerjaan, ataupun bisa mungkin barangnya hilang ataupun dicuri, kira-kira seperti itu. Yang jelas di sini dia mengharapkan suatu apa ya istilahnya, harapan-harapan yang telah pergi itu dia berharap bisa kembali, bisa ditangkap ya, seperti itu ya. Jadi harapannya itu besar sekali untuk bisa kembali ya. Dia juga di sini terlihat orangnya itu apa adanya, balance, bisa mengimbangi ya, apapun itu ya. Dia tetap bisa mengimbangi suasana ya, baik di lingkup keluarga, teman, juga orang-orang sekitar, dia mampu mengimbangi ya, itu semuanya. Di sini yang saya tangkap juga penuh kekecewaan orang ini ya. Yaitu tadi ya, mungkin apa ya, sesuatu yang sudah meninggalkannya itu terlalu difikirkan di sini. Akhirnya sering timbul besar rasa kekecewaannya, kurang bisa legowo ya, kira-kira seperti itu ya. Dia juga pandai berbicara ya, pandai istilahnya bercakap-cakap, pandai ya, seperti itu orangnya ya. Oke ya, ini kalau dari energi positif yang terpancar dari tubuhnya ini 65 sobat ya, sangat ngepres ini ya, 65 ya. Oke, untuk energi negatifnya terlihat tinggi ya, terlihat 29% ya, ini ya, orang ini ya, tinggi banget ya.
bisa dikatakan 65% energi positif ya. Energi negatifnya bisa dikatakan antara 29 ya. Saya relate ini antara 29 mau masuk ke 30. Ini benar-benar tinggi ya. Karena mungkin itu tadi ya, dia kurang bisa legowo, kurang bisa nerima ya, karena dia memang mungkin mengharapkan apa yang menjadi kesayangan dia ya, apa yang sudah menjadi cintanya dia itu hilang ya, dan dia berharap ingin kembali ya. Dari situlah dia sering terkadang mempunyai rasa kecewa seperti itu, yang istilahnya itu rasa kecewanya itu terus dan terus ya, kira-kira seperti itu orang ini ya. Oke ya, kalau saya tangkap di sini ya, bisa dikatakan ada yang, kalau saya tangkap di sini ada yang apa ya, maaf ya kalau saya bilang ini, ada yang pernah nikah lebih dari 3 kali ini ya orangnya ya. Ya hanya itu saja ya, saya tidak mau membongkar lebih dalam ya, karena itu aib ya. Kelihatannya juga seperti itu. Maksud saya menjalin hubungan asmara itu bisa jadi ini lebih dari 3 kali. Kalaupun berumah tangga ya nikah cerai sampai 3 kali ini, kalau saya tangkap energinya ya seperti itu ya. Dan dia terdeteksi kalau saya lihat tadi terawangan saya, dia terindikasi zodiak Pisces ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi juga banyak kemelut di dalam kehidupannya di sini ya, seakan-akan memang apa ya, dia berjuang sendiri gitu loh ya, tidak ada yang membantu, kira-kira seperti itu. Itu yang membuat energi negatifnya tinggi ya, seperti itu ya. Karena dia juga kurang bisa mengontrol ya, yang saya tadi bilang ya, kekecewaan yang begitu terus mendalam, terkadang timbul seperti itu, tidak bisa mengontrol, dia akhirnya energi positifnya rendah ya, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, untuk Pisces ini ya. Untuk zodiak terakhir ya, ada 5 tongkat ya. Ini kalau saya lihat orangnya lebih dominan, bisa dikatakan rada-rada sembrono ya orang ini ya. Bisa dikatakan rada-rada sedikit ceroboh. Jadi kurang bisa mempertimbangkan apa nantinya yang terbaik, apa ya nantinya yang kurang baik. Itu terkadang dia sedikit apa ya, rada egois, ceroboh ya. Kira-kira seperti itu ya. Sembrono ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Jadi dia juga sering dihantam masalah konflik juga, bisa pertemanan, bisa pekerjaan di sini ya, banyak sekali ya orang-orang apa ya istilahnya yang memusuhi dia. Mungkin dalam diri dia ini ketika dia mengatakan sesuatu itu apa adanya, cuman orang lain yang salah tangkap, sehingga saya mengatakan apa tadi, kurang bisa mengontrol ya, terlalu ceroboh, tidak mungkin, kurang bisa memahami siapa lawan bicaranya ya. Kan ada ketika kita berbicara orang itu mudah tersinggung, dan kita tidak tahu, kita istilahnya asal ngomong ya, tujuan kita baik, tetapi orang itu mudah tersinggung, akhirnya salah paham, akhirnya menjadilah suatu nanti permusuhan, sesuatu konflik, kira-kira seperti itu bisa ditangkap ya. Ini untuk yang zodiak ke-6 atau orang ke-6 ya di sini. Ini terlihat juga di landa intrik terbesar di sini, di landa tentang seputar asmara kalau ini ya. Seputar asmara melanda dia ya. Dia juga istilahnya apa ya, bisa dikatakan banyak dibohongi, banyak dihianati di sini ya. Oke ya. Di sini banyak dihianati, terus kelihatannya apa ya, seakan-akan itu dia tidak percaya sebetulnya. Ketika mungkin bicara terus adanya suatu masalah, seakan-akan dia tidak percaya. Maksudnya itu setahu saya sudah saya jaga ucapan saya.
setahu saya sudah baik-baik ngomong sama orang, tetapi kenapa kok banyak yang memusuhi? Kira-kira seperti itu sobat ya. Di sini jelas ya terdeteksi kelihatannya untuk masalah energi positif ya, itu terdeteksi 79%, artinya masih bagus ya, kira-kira seperti itu ya. Dan energi negatifnya sekitar 27%, artinya apa? Dia masih terlalu kepikiran ya dengan suatu hal asmara ya, yang selalu menghantam dia. Mungkin adanya suatu pengkhianatan yang saya bilang, sering dibohongin, akhirnya dia kepikiran terus, menimbulkan energi negatif yang tinggi, yang rentan ya, seperti itu ya. Oke, di sini jelas kelihatannya yang tertangkap di sini untuk Aquarius ya, orangnya ya, di sini ya. Jelas ini ya, Aquarius ya. Oke sobat ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu kita harus tetap bisa mengontrol hal-hal yang baik ya, agar bisa menjadi positif. Ketika energi yang terpancar dalam diri kita ini positif, itu akan bagus buat kehidupan kita ya, akan meminimkan adanya suatu kesialan-kesialan ya, kira-kira seperti itu. Ketika kita kurang bisa mengontrol perjalanan hidup kita, maka kita akan tinggi yang namanya energi negatif, dan itu akan sering menimbulkan kesialan-kesialan dalam kehidupan kita, kira-kira seperti itu. Karena energi kita mempunyai dua energi, yaitu positif yang negatif ya. Ketika kita energi positifnya bagus, maka bagus. Ketika energi negatifnya tidak bagus ya, kita akan mendapatkan suatu kesialan dan keburukannya. Untuk meningkatkan energi positif bagus, seringlah kita berpikir positif thinking ya, selalu tebarkan kebaikan ya, jangan lupa berdoa. Itu akan nanti reaksi besar energi positif yang hadir ya. Ketika kita istilahnya selalu berburuk sangka, apalagi tidak mau mengubah nasib sendiri, hanya berdiam, itu akan lebih rentan negatif kalian tinggi, dan itu akan menyulitkan kalian ya. Artinya apa? Ketika memang istilahnya kalian ingin merubah nasib dan tidak ada pergerakan, itu namanya ya sia-sia saja energi negatif yang nantinya akan timbul ya. Karena seseorang itu akan bisa berubah nasibnya ketika orang itu mau merubah sendiri bagaimana cara hidupnya, kira-kira seperti itu ya. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Apapun itu, yang baik tetap jadikan semangat dan motivasi, yang kurang baik tetap jadikan waspada dan hati-hati dalam melangkah agar kita lebih selamat ke jenjang berikutnya ya. Tetap saya doakan semua sahabat saya tetap diberi selamat di dunia wal akhirat, diberi kesehatan lahir maupun batin, juga dilancarkan semua hajatnya, kira-kira seperti itu ya. Oke, saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.